Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Shalom. Suara saya terdengar sampai belakang? Puji Tuhan. Kabarnya Bapak, Ibu? Baik. Apa yang Bapak, Ibu alami sepanjang 1 minggu ini bersama Tuhan? Saya yakin ada sukacita dan damai sejahtera. Amin, saudara. Amin. Ya, ini kita masuk pada minggu mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita akan merayakan Paskah sebentar lagi. Saya ingin mengajak saudara semua untuk hari ini, mari kita belajar untuk menghormati kehadiran Allah, karena Bapak Ibu ini audiensnya adalah surga. Jadi yang menyaksikan juga para malaikat di surga. Kita belajar untuk menghargai kehadiran Tuhan. Saya minta untuk HP-nya dimatikan, karena Bapak Ibu harus tahu dan sudah tahu juga, karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita, tidak hanya diselamatkan saja, tapi Dia mengembalikan posisi kita, di mana dekat dengan Allah. Karena Allah menciptakan kita menjadi partner. Dia tidak menciptakan kematian, tapi karena dunia sudah jatuh di dalam dosa, kemudian kita ditebus. Kita ingat ya, kita dikembalikan pada posisi semula. Jadi gak hanya surga aja. Itu yang perlu kita syukuri. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk menghargai, belajar untuk menghormati. Mari kita datang, mempersembahkan hati kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Mari lepas. Allah yang Esa, Juru Selamat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita serukan hati kita yang penuh kerinduan untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang tidak terbatas, untuk memuji dan memuliakan namanya, karena Dialah Sang Mulia yang menebus kita dari dosa-dosa. Mulia bagi Yesus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Mulia, mulia, mulia. Engkau Bapa yang sungguh mulia. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mengecap kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, dan kami mau meletakkan semua atribut yang ada pada diri kami di bawah kaki salib Tuhan. Kami ingin berseru, memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau Allah yang kudus. Dan kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami, merasakan kerinduan kami dan ekspresi dari iman kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Mampukan kami menundukkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kasih Juru Selamatku, ini lagu Mars yang walaupun kita duduk, kita bisa menyuarakannya dengan penuh sukacita. Suaranya naik turun, tapi Tuhan tidak melihat itu. Dia melihat kerinduan kita untuk bersuara, memuji dan memuliakan namanya. Ya, Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hosea. Dari kitab Amsal pasal 3
ayat 25 dan 26. Kita baca bersama-sama dari mimbar ke jemaat. 3, 4. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah langkah awal. Benih yang harus tumbuh. Tuhan mengharapkan iman kita bertumbuh. Bertumbuh semakin dewasa. Saya kagum dengan kisah dari Nabi Elia dan Elisa. Ketika Nabi Elia mau terangkat ke surga, dia tanya kepada Nabi Elisa, "Kamu mau apa?" Nabi Elisa enggak minta pengurapan. Dia minta 2 bagian roh daripada Elisa. Itu adalah hak kesulungan atau warisan rohani atau iman. Kalau dalam bahasa pengertian saya, penafsiran saya, Elisa mau bilang kepada Nabi Elia, bagaimana sih caranya kamu bisa jalan dengan Tuhan? Bagaimana sih kamu bisa dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan? Bagaimana sih kamu bisa taat dengan Tuhan? Itu yang dia minta. Spirit dari Nabi Elia. Dan Alkitab mencatat Nabi Elia melakukan 8 mujizat, sementara Nabi Elisa melakukan 16 mujizat. Jadi spirit, bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan, lekat, mendekat, dan taat. Tadi di sekolah minggu kita sharing tentang kerendahan hati. Karena satu-satunya yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati. Nah, itu juga yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia bilang kepada murid-muridnya, lebih baik aku pergi. Aku akan memberikan roh penolong kepadamu. Dialah yang menjadi pribadi yang akan selalu menolong kita untuk kita bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, penolong yang setia. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita datang kepada Sang Penolong setia, Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Allah Bapa di surga, yang selalu melawat, memberkati, menghibur, menolong, bahkan menegur kami saat kami berbuat salah. Terima kasih, hari ini kami boleh bersama-sama jemaat-Mu memohon kepada Engkau. Bapa yang penuh kasih, ampunilah terlebih dulu Bapa setiap pelanggaran kami, tutur kata kami, pikiran atau niat kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Sehingga hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari banyak kekurangan kelemahan kami. Biarlah pengampunan yang Engkau anugerahkan bagi kami itu terus membawa kekuatan dan hidup kami hari lepas hari semakin kudus, semakin indah di hadapan-Mu. Bapa yang penuh kasih, mohon lawatan Engkau, jaman Engkau terhadap saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pemulihan, sedang dalam pengobatan karena jasmaninya sedang lemah atau sakit. Kami ingat akan hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, baik itu Diakon Edi Irmanto, kami ingat juga Bapak Sunaryo, terus pemulihan Bapak Susanto. Kami ingat juga Ibu Arin di dalam kesehatannya. Kami ingat juga Ibu Mariana, atau saudara-saudara kami hari ini Tuhan, yang kurang sehat jamah, pulihkan. Karena pemulihan dari Engkau dan terus berharap kepadamu, kami tetap ada kekuatan dan rasa syukur bagi hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan juga Tuhan bagi anak-anak kami kaum muda, kaum remaja dengan segala pergumulan, tantangannya, kesulitannya, dan pengharapannya selalu berserah kepada Engkau. Dan keputusan-keputusan yang diambil Tuhan tidak mengecewakan Engkau, tapi hormat, takut akan Engkau, meskipun keputusan itu berat. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, hikmat-Mu melawat anak-anak kami. Sehingga hidupnya, masa mudanya tidak mengecewakan Engkau. Semakin Engkau pakai Tuhan, kaum muda remaja di gereja-Mu, baik dalam pekerjaannya, karirnya, dan pelayanannya, juga studinya, bahkan pergumulan teman hidupnya, Tuhan selalu memimpin anak-anak kami. Bapa, kami ingat setiap orang tua kami. Berkati Tuhan baik kesehatan jasmani dan rohani, sehingga mereka terus menjadi teladan iman dalam hidup kami. Berikan kekuatan, sehingga support imannya, keteladanannya, memberkati keluarga, anak-anak maupun cucunya.
Kami ingat juga Tuhan, setiap kegiatan di gerejamu ini, lawatlah Tuhan, sehingga setiap kegiatan mampu terus menyatukan kami, doa kami, harapan kami di dalam Engkau. Kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat, saling mendorong, saling memberkati, saling menguatkan, saling menghibur. Sehingga kasih Kristus yang mengikat kami semakin kuat di dalam-Mu. Berkati juga Bapa program dan anggaran gerejamu yang rencana minggu depan akan kami sosialisasikan kepada jemaat-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati para pengurus gereja, panitia perancang gereja dan segenap jemaat-Mu akan mensupport baik melalui doa-doa, baik melalui persembahan dan perpuluhan, sehingga Tuhan melalui program-program gereja-Mu betul-betul memuliakan Engkau. Hidup kami yang sudah Engkau tebus ini, Tuhan Engkau satukan hati melalui gereja-Mu ini, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami terus ada pertumbuhan, baik kualitas iman kami, maupun kuantitas jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang penuh kasih, kami juga ingat Tuhan akan gabungan gereja baptis, akan yayasan baptis. Biarlah Tuhan memberkati dengan segala tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang ini. Terkhusus untuk persiapan gabungan gereja baptis ada WBI atau yang WB nanti akhir April di Surabaya. Berkati panitia, berkati para pembicara. Kami juga ingat akan MUBES, Musyawarah Besar pertengahan Agustus tahun ini. Berkati Tuhan semua materi berjalannya sidang atau kongres 5 tahunan ini. Sehingga semuanya boleh membangun pertumbuhan umat baptis di negara kami ini. Melalui pelayanan lembaga-lembaga baptis, para utusan Injil, baik yang ada di dalam negeri, di suku-suku terabaikan maupun yang ada di luar negeri. Semuanya membangun amanat agung Engkau semakin tersebar. Dan Injil banyak didengar oleh mereka yang belum mendengar kasih-Mu. Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan keberadaan situasi keamanan bangsa dan negara kami. Terlebih dengan situasi kondisi di Timur Tengah yang sedang terjadi perang Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat pemimpin-pemimpin dunia. Doa kami, harapan kami, perang segera terhenti dan dampaknya tidak kemana-mana atau memperburuk situasi ekonomi, hukum, bahkan keberadaan di negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pemimpin-pemimpin di kota Bandung maupun Cimahi dengan segala kebijakannya Tuhan yang sudah memberi kebebasan kami beribadah, melayani Engkau dan mencari nafkah. Berkati Tuhan. Sehingga ada kondusif untuk Jawa Barat maupun kota Cimahi. Biarlah rasa syukur dan doa-doa kami ini kami landaskan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, sumber berkat dan juru selamat hidup kami. Amin. Yesus ajaib, Tuhan ajaib. Benar Bapak Ibu Saudara? Benar? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita serukan Dia ajaib. Boleh dengan bertepuk tangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus
bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Amin. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya buat kita. Dan dialah teladan yang terbaik buat kita. Dia memberikan hidupnya untuk menebus kita. Mari kita belajar juga memberikan apa yang ada pada kita dengan kerinduan. Kita masuk dalam persembahan dan perpuluhan. Kami minta tolong Bapak Ibu Hotbin Manurung untuk ambil bagian. Ibu Santi boleh tolong itu dalam doa. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah melalui persembahan perpuluhan. Kiranya Tuhan Kau mau tolong kami supaya kami boleh memberi dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur sebagai bukti iman kami bahwa Engkaulah Sang Pemberi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami, kiranya Engkau layakkan dan sucikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tangannya terpakuku, cambuk dan duri lukai dirinya. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun tak kulihat semua itu, namun
persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu berikan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan, kita akan dilayani dari persembahan pujian kuartet. Kami persilakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakiku, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota
Ya, terima kasih Bu Sis CS untuk persembahan pujiannya. Ya. Kesetiaan kita sampai menutup mata kita. Amin Bapak Ibu. Itu pesan lagu tadi. Mengingatkan kita terus kita setia mengikut Yesus. Ya, hari ini kita akan belajar kejutan yang tiba-tiba. Ya. Seperti apa kejutan yang tiba-tiba itu? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semua, sehingga firman-Mu yang akan kami pelajari tidak sia-sia, dan kami imani, kami lakukan, sehingga kami semakin kokoh, semakin kuat di dalam-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu hari ini, sehingga kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dicelikkan mata kami dan dibuka hati pikiran kami bahwa Engkau berotoritas atas hidup kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara, 2 minggu lalu, minggu ini, mungkin semuanya sudah mendengar, melihat Menteri Keuangan kita. Bahwa akhir Juni atau awal April gitu ya. Banyak perubahan peraturan di negara kita. Dan dikatakan di situ, jika masyarakat nggak menyimak itu, nanti akan terkejut. Kok berubah? Bayar pajak sistemnya berubah. Dulu belanja online nggak ada pajak. Belanja online ke luar negeri, beli online dari luar negeri nggak ada pajak. Mulai ada pajak. Kita memiliki barang mewah, mulai ada pajak. Dari ketenaga kerjaan, bahkan pembayaran pensiun, juga ada perubahan besar-besaran. Jika orang atau masyarakat nggak siap, terkejut, bingung. Karena itu melalui video pendeknya itu terus disampaikan di tengah-tengah masyarakat supaya enggak terkejut, enggak kaget. Karena apa? Itu sudah disahkan dan undang-undangnya sudah disahkan di DPR. Kalau masyarakat enggak peka dan terkejut menguasai dirinya, akhirnya hidupnya apa? Pesimis. Aduh saudara, di sini kita akan belajar firman Tuhan. Kejutan yang tiba-tiba. Ya. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Kekejutan itu dalam terjemahan Alkitab. Yang kedua, malapetaka. Ya. Malapetaka yang tiba-tiba. Atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Kekejutan itu ya terkejut ya. Pasti kalau terkejut itu enggak nunggu besok itu ya. Kalau namanya besok berarti bukan terkejut. Kok sekarang seakan-akan hiperbola ya kalimat di sini. Kejutan yang tiba-tiba. Bagaimana kita menyingkapi gereja Tuhan? Kita sebagai orang beriman di sini. Di dalam kehidupan orang-orang percaya sering terjadi kejutan yang tiba-tiba. Ya. Kalau kita enggak siap, pasti orang itu merasa sendiri. Dan enggak optimis hidupnya. Enggak ada semangat, enggak ada gairah. Kejutan tiba-tiba biasanya apa? Keluarga meninggal.
COVID kemarin ya, saudara-saudara kita, ya, sehat tiba-tiba di-COVID-kan, terus meninggal, kejutan. Ya, bukan mengungkit ya Bu Sagio ya, tapi itu yang dihadapi Bu Sagio, Mbak Evi, juga Bapak Mas Rahman, gitu ya. Kejutan di situ, menggoncang kita, di PHK. Sebuah kejutan yang luar biasa. Bagaimana ekonomi keluarganya? Apalagi semuanya berubah aturan di negara kita. Kalau kita nggak siap saudara, di situ. Ngelokro. Nggak ada gairah, nggak ada semangat di dalam hidup. Diputus pacar. Wes di PHK, diputus pacar gimana? Sudah jatuh ketimpa tangga. Mendengar keluarganya, saudaranya, temannya kecelakaan. Pasti kita terkejut. Divonis dokter, wah sudah stadium 4. Kemarin ya ada penyanyi terkenal di Indonesia ya. Sudah sejak 2019 divonis kanker ginjal, tahu ya? Vidi Aldiano itu. Bertahan hidup ya 6 tahunan. Kalau kanker apalagi sudah stadium 4 saudara, sudah harapannya tipis. Tamu tak diundang. Ya, tamu tak diundang, pencuri Pak bisa. Perampok bisa. Membuat kejutan. Pernah ya, saya di tahun berapa ya, 2016, 2017 ya, ada tamu tak diundang. Datang ke rumah, ke pastori. Suami istri, pernah saya katakan ya mungkin ya. Yaitu yang punya tanah samping gereja, dia punya rumah dikontrakkan ini dan tanah yang kosong. Datang saudara, membawa kejutan, saya dan istri. Pak, maaf, ternyata tanah saya itu 1 meter ke gereja, ke depan pastori dan ke rumah itu katanya 1 meter. Saya kaget. Pak, padahal sejak 2010 kita sudah kenal loh Pak. Tiap bulan kita sudah kenal, 6 tahun kita sudah kenal loh Pak. Dan Bapak juga mempercayakan tanahnya yang kosong di sini untuk saya kerjakan. Sebulan 2 bulan saya enggak sempat, lalu saya minta tolong Pak Kasiman ya, mana Pak Kasiman? Ya, pernah ngerjakan juga. Kok Bapak baru bilang? Iya Pak, saya baru buka arsip. Padahal kalau cerita tiap bulan itu tanahnya merasa keciduk kanannya, kirinya. Kejutan. Langsung saya bawa fotokopi sertifikat tanah gereja. Ini Pak, tanah gereja sudah bersertifikat. 2 bulan sebelum jadi sudah diumumkan di koran oleh BPN. Diem Bapak Ibu. Suami istri itu buat kejutan. Merasa apa? Tanahnya ke gereja 1 meter, kan kacau di situ. 6 tahun sudah kenal, sudah baik, membangun hubungan baik, kok mau bawa kejutan itu. Ya udah, semenjak itu udah nggak ketemu. Sampai Desember kemarin bilang suaminya meninggal. Di sini saudara kejutan-kejutan. Ditagih hutang. Ya. Padahal kalau kita mengutangi kadang kita lupa ya, tapi orang yang ngutang nggak bayar di situ. Saya 2 kali pajak, surat resmi dari pajak Cimahi. Bapak ada tagihan pajak 40 juta, PAUD Agape Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Saya kaget Bapak Ibu, padahal tiap bulan laporan.
Terus saya ke kantor pajak. Oh ternyata PAUD Agape itu pendidikan, bukan mencari profit. Kami jelaskan, tagihan pajak. Buat kaget kan, padahal tiap tahun laporan. Lagi ditagih hutang, Rumah Sakit Baptis Lampung. Ya. Pak, Bapak punya utang 100 juta. Saya kaget gitu ya. 100 juta, Rumah Sakit Baptis Lampung. Tolong segera dibayar. 100 juta, saya punya utang Rumah Sakit Baptis Lampung. Saya sedikit terkejut, bingung gitu. Lalu saya ingat, oh pasti ini masa transisi peralihan Pak Joko ke saya. Karena pernah pinjam utang 100 juta ke Rumah Sakit Baptis Lampung. Untuk gereja GB Anugerah ya, Diakon Wardoyo ya. Langsung saya telepon Pendeta Joko. Pendeta sudah dibayar. Tolong sampaikan. Semenjak itu enggak ditagih lagi. Saudara, kejutan-kejutan, kalau yang baik syukur ya, tapi yang membuat kita berpikir itu ya kaget, nyiut juga. Apalagi puluhan juta. Di sini janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba atau kepada kebiasaan kebinasaan orang fasik bila itu datang. Kantor rahasianya di sini apa? Bersandar kepada Tuhan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara, dalam hidup sering ada kejutan. Dan kalau kita enggak siap, saudara, kejutan bisa membuat tadi. Nanti awal April, ya, karena masyarakat kita cenderung baru menyaksikan dulu terkejut. Karena itu pemerintah dalam 1 bulan mengingatkan masyarakat enggak terkejut. Perubahan yang terjadi di pemerintahan dan aturan-aturannya. Karena itu di sini bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sebelum ada 2 tamu tak diundang ke rumah atau ke pastori itu, teman-teman gereja, pendeta Moniung, sudah mengingatkan jauh hari. Pendeta cepat diurus, cepat sertifikat tanah gereja. Cepat diurus. Sejak 2000, awal saya masuk ya 2010, 2011, 12 sudah diingatkan. Baru 2015, 16 itu kami gereja siap. Karena enggak mudah saudara. Karena biayanya puluhan juta kalau resmi itu. Pernah saya tanya Diakon Wardoyo, lah pajaknya gimana? Pajaknya selama ini enggak pernah diurus. Ternyata kejutan itu menjawab sertifikat itu. Kalau seandainya sertifikat gereja belum jadi, pasti semua mencari kebenaran di situ. Itu kejutan yang terjadi. Jadi nasihat-nasihat mungkin yang sudah 1 tahun, 2 tahun berlalu dan bisa terjawab. Karena pentingnya ya, mengurus sertifikat, apalagi tempat ibadah.
Di sini saudara, kejutan-kejutan mungkin yang Bapak Ibu alami minggu ini apa? Bagaimana Bapak Ibu mensiasati sehingga kita tetap bisa melewati kejutan-kejutan. Ya, kalau kejutannya itu dapat lotre, ya Pak Tri ya. Dapat lotre Mas Prin ya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Dapat berkat besar, tapi kalau kejutannya itu wah, enggak terbayangkan seperti di sini. Kalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri, saudara, kagetan. Dan membuat kita seperti apa? Firman Tuhan sekolah minggu ini. Mengingatkan apa? Aku sudah puasa. Pertolonganmu mana Tuhan? Ya tahu sekolah minggu hari ini. Saya sudah hidup bagus. Saya sudah berpuasa. Tapi mana berkatmu? Ternyata puasanya mereka cuma rutinitas. Di sini saudara. Dan dikatakan di sini, selain bersandar kepada Tuhan, janji Tuhan apa? Perlindungan Tuhan dari jerat. Terjemahan sederhana Indonesia, sebab engkau bersandar kepada Tuhan, dialah yang akan menjagamu dari perangkap musuhmu. Kalau kita bersandar kepada Tuhan. Kalau kita lihat jerat seperti itu. Ya, bisa ranjau itu jerat. Selempang tali atau kawat baja itu jerat. Ternyata jerat tidak hanya di sini saudara. Ya. Jerat, bahasa Ibraninya mohesi ya, atau paks. Ya. Itu bisa berarti perangkat yang dipasang musuh. Luas ternyata artinya. Misalkan orang Farisi menjerat Yesus, nanti kita lihat. Godaan dan nafsu duniawi yang menyesatkan. Judi online. Ya. Cepat kaya, cepat dapat uang ikut judi online. Pinjol. Wah, saudara, saya sehari 5 kali mesti dapat SMS. Isi cash mudah. Cepat, pinjam mudah. Mungkin Bapak Ibu SMS tiap hari, hati-hati. Kesulitan atau kesukaran. Jika enggak bisa menyingkapi apa? Menghambat pertumbuhan iman. Dan jerat bisa berarti ajaran yang menyesatkan. Misalkan teologi kemakmuran. Kan hidup kita kelimpahan. Kalau kemakmuran kan kesannya mengejar materi. Dan saksi Yehova. Juga jerat berarti metafora, melambangkan tipu daya iblis. Dan tidak hanya di situ, jerat juga termasuk cinta. Ya. Jerat-jerat cinta. Di sini. Contohnya di sini, raja yang terkenal. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Siapa? Ada raja yang istrinya 700. Ya. Lebih dari 700 atau 500 saja. Enggak ada Alkitab mencatat di sini saudara. Salomo yang terkenal hikmatnya takut pada Tuhan, ternyata apa? Kena jerat. Wanita-wanita itu lebih menarik hatinya daripada Tuhan. Kan tuh, Salomo terkenal apa? Buaya darat. Siapa wanita yang enggak klepek-klepek? Sudah tampan, kaya, populer. Itu kan harapan wanita, betul? Salah Pak, saya enggak itu. Saya enggak idealis seperti itu Pak. Di sini.
Siapa yang gak ingin bersanding di sisi Salomo? Justru di situ mengecewakan Tuhan, mendukakan Tuhan. Di era sekarang bagaimana? Banyak saudara muda-mudi Kristen terjerat cinta. Enggak kok Pak, nanti untuk PI. Untuk PI saya masuk ke sana. Ya kalau imanmu kuat, itu cuma menghibur dirimu. Ya, mencari pembenaran. Bukan mengedepankan kebenaran. Nanti Pak saya, itu 1.001, 1.000.001. Di sini jerat cinta. Khususnya untuk kaum muda. Jangan pernah menjual Yesus. Demi pacar, demi cinta. Ini Salomo. Dampaknya apa saudara? Tuhan murka kepada Salomo. Kerajaan Israel pecah menjadi dua. Yaitu kerajaan Yehuda, itu kerajaan selatan, dan kerajaan utara, ibu kota Samaria. Di situ. Dampak Salomo terjerat cinta. Dan wanita-wanita di sini saudara, bukan membawa Allah Yahweh, Allah Elohim, tapi Allah dari keyakinannya mereka. Jadi menjadi pelajaran. Ya, jika satu istri gak bisa memuaskan 2 istri, 5 istri, lihat Salomo. 700 istri gak pernah puas. Akhirnya mencari gunde 30-an, tapi ratusan, bayangkan 300 gunde. Ini melambangkan manusia enggak pernah cukup. Kekayaan tidak bisa menyandarkan diri membawa kedamaian, ketenangan. Salomo contoh. Yesus juga pernah dijerat saudara jika kita melihat di sini. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana dapat menjerat Yesus. Dengan suatu pertanyaan, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya. Pura-pura tanya ya. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka atau pencitraan ya. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Karena di sekitar itu orang Farisi, orang Saduki juga ada tentara-tentara Romawi. Ini kan jebakan. Apa kata Yesus? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus bisa melewati jeratan pemimpin-pemimpin agama saat itu. Dan jawabannya sangat bijak. Tidak menyakiti pemerintah Romawi maupun hukum Taurat. Di sini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita harus menghormati pemerintah. Kita harus mendoakan pemerintah. Tapi kita juga wajib memberikan persembahan kepada Allah. Mengembalikan berkat-berkat dari Tuhan. 1/10, kalau dikatakannya milik
Tuhan. Dan itu sering ditanya, Pak, persembahan sama perpuluhan itu kualitasnya besar mana? Di hadapan Tuhan. Sebagian orang mengatakan perpuluhan, karena itu milik Tuhan. Sebagian lagi persembahan. Tapi sebagian besar mengatakan persembahan. Mengapa? Karena 1/10 itu sudah otomatis milik Tuhan. Tapi kalau persembahan, syukur, persembahan lain-lain, di situ di luar, itu otoritas kita. Meskipun hakikatnya saudara, hidup kita, harta kita, itu dalam otoritas atau milik Tuhan. Kadang orang nggak sadar seperti itu. Sudah bekerja puluhan tahun, mengerti firman, nanti aja Tuhan, nanti aja Tuhan, nanti aja. Ditunda. Kebutuhanku masih banyak Tuhan, kebutuhanku masih banyak Tuhan. Kapan kita belajar mengimani firman Tuhan? Ingat janji, jikalau engkau mengembalikan 1/10 milikku, akan kubungkam tingkap-tingkap langit berkatku. Akan kuhalau belalang-belalang yang menyerang tanamanmu. Di sini saudara, keberadaan Yesus menekankan. Menghormati, mendoakan, membayar pajak pada pemerintah harus kita jalankan. Jika itu wajar. Dan mengembalikan kepada Allah juga hal yang wajib kita lakukan. Garis bawah itu wajib. Namanya wajib, boleh tawar enggak Lian? Enggak boleh. Nama wajib yang harus kita imani, kita lakukan. Itu namanya kita mengimani firman Tuhan. Bagaimana menghadapi kejutan yang tiba-tiba saudara? Tadi sudah ada tip bersandar. Ya. Kita lihat 3 contoh di sini. Ayub. Kejutannya luar biasa. Enggak sekedar biasa, luar biasa. Bahkan sangat-sangat luar biasa. Semua sudah tahu ya. Anaknya 7 laki-laki, anaknya wanita. Belasan anaknya tewas. Hartanya habis. Ya. Bahkan dia diserang penyakit yang luar biasa. Kan kejutan tiba-tiba. Gak ada tokoh di Alkitab yang mengalami penderitaan habis-habisan Ayub. Tapi Ayub responnya apa? Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub benar-benar bersandar saudara kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi. Tatkala kejutan itu datang, bersandarlah. Dan Tuhan akan menghindarkan dari jerat-jeratmu. Di sini Ayub. Melihat secara apa? Positif. Aku datang ke dunia ya telanjang gak bawa apa-apa. Aku mau pulang, mau dipanggil Tuhan, aku juga siap. Karena dikatakan apa? Terpujilah nama Tuhan. Karena itu di pasal 42 jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ingat, rencana Tuhan kepada umatnya, gerejanya selalu baik. Dan rencana Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Selalu dan selalu baik. Kadang kita yang negatif thinking. Kadang kita yang sering melawan firman Tuhan. Di sini.
Ayub contohnya. Yang contoh kedua Yusuf dan Maria. Dikatakan di situ karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena apa? Yusuf juga terkejut saudara, kaget. Kok tunangan aku sudah hamil? Tatkala mendengar kabar itu, Yusuf sangat terkejut. Tapi malaikat mengatakan apa? Tetapi ia mempertimbangkan maksudnya itu. Malaikat Tuhan menyampaikan di situ, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf terkejut, akibatnya, wah saya dituduh serong, saya dituduh berzina. Lebih baik karena Yusuf seorang yang tulus hatinya, aku akan menceraikan Maria diam-diam. Tidak mau mencemarkan namanya. Di sini saudara, Yusuf menghadapinya dan merespon sangat baik apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Termasuk Maria di Lukas 1 itu. Maria juga sangat ketakutan. Maria juga sangat terkejut saudara. Apalagi posisinya sebagai wanita. Pasti ada tuduhan yang macam-macam. Dan pasti apa? Hamil di luar nikah dirajam. Karena itu Maria mengalami ketakutan yang luar biasa. Akhirnya apa? Malaikat jelaskan. Langsung respon positif, Maria tidak. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya masih tunangan. Malaikat menguatkan. Di Lukas 1 itu. Maria akhirnya apa? Terjadilah menurut perkataanmu. Aku ini hanya hambamu. Saudara di sini menghadapi kekejutan yang tiba-tiba. Bagaimana dalam kehidupan kita? Menghadapi kekejutan. Kejutan yang tiba-tiba. Apalagi kalau kejutannya itu sangat-sangat mengerikan. Musibah, vonis dokter. Mendengar suami, kepala keluarga di PHK. Itu sesuatu, pasti kita susah menerima akal kita. Kita bisa belajar saudara. Dari Ayub, Yusuf dan Maria. Orang-orang ini dekat dengan Tuhan. Tapi hidupnya juga penuh kejutan. Yang mereka harus siap menghadapi. Mengapa mereka bisa kuat? Karena bersandar kepada Tuhan. Dan janji Tuhan apa? Akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ingat, Ayub hampir kepleset, Yusuf hampir nggak mau menerima kenyataan itu. Tapi tatkala menyandarkan dirinya, bukan kepada pengertiannya sendiri, Tuhan menghindarkan mereka dari jerat itu. Pertanyaannya, mengapa kita dilarang takut? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayub bisa melewatinya karena mempunyai sandaran Tuhan dilibatkan. Yusuf dan Maria bisa selamat dari ancaman Herodes sehingga dia mengungsi ke Mesir dan kembali ke Nazaret juga bersandar pada firman Tuhan apa yang dikatakan malaikat tadi. Saudara, dalam hidup kita hari lepas hari banyak kejutan. Mari kita belajar seperti Ayub. Dampaknya apa saudara? Ayub 2 kali lipat. Anaknya ditambah, hartanya ditambah, semuanya ditambah oleh Tuhan.
Tapi sebelum semuanya, Ayub harus membayar ketaatan totalitas kepada Tuhan. Kan itu dari mulutnya, dari bibirnya, dia katakan apa tadi? Aku datang ke dunia dengan telanjang. Karena itu aku mati menghadap Tuhan, hartaku habis. Terpujilah Tuhan. Kalau enggak ada iman saudara, yang kuat Ayub pasti sudah menyerah. Dan akhirnya kecewa dengan Tuhan. Karena itu mengapa kita dilarang takut? Kejutan demi kejutan terjadi. Serangan demi serangan terjadi. Karena iblis selalu menanamkan ketakutan. Jika kita tidak bijak saudara, menyikapi kejutan demi kejutan dalam hidup ini, nanti kita akan kecewa kepada Tuhan. Karena itu kita harus bijak, janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba. Pemerintah awal April banyak membuat peraturan-peraturan dan sudah disahkan secara hukum itu sah. Mari kita punya sikap. Jangan mengeluh, tapi kita tetap mendoakan pemerintah kita. Kita harus mencari terobosan. Ingat kesaksian Mama Clay beberapa minggu yang lalu ya, mencari terobosan. Jualan online, nggak ada keterampilan belajar. Sekarang tutor di YouTube kan menolong di situ. Kembangkan hobi yang menghasilkan. Hindari gaya hidup konsumtif yang senang belanja ibu-ibu ya. Kalau uangnya turah-turah enggak apa-apa. Kalau tiap bulan ganti tas, ganti HP, ganti baju, ganti motor, harus bijak. Ya. Hindari pinjol. Ya. 2 bulan yang lalu, 2 bulan ya, saya ditelepon kakak saya. Anaknya nomor 2, ditagih pinjol. Baru kuliah semester berapa ya, 6 itu ya, saya kaget. Saya sudah urusan dengan polisi. Enggak polisi di Kediri saja, sampai ke pusat. Karena datanya dia, kan sudah kalau orang pinjol kan KTP-nya, alamatnya kan sudah jelas di situ. Sebulan, 2 bulan ditutupi, tapi akhirnya kan tahu yang nagih itu, ini KTP-nya, alamatnya sini, wajahnya ini toh, kan terekam, nggak bohong. Akhirnya ngaku, lah uangnya untuk apa? Kan jajan saudara. Ya. Nggak 10 juta, nggak 15 juta, 30 juta. Lah kamu sejak kapan? Itu tanya. Sudah 2 tahunan ya katanya. Yang pinjol. Wah, orang tuanya stres. Akhirnya jual sapi 2. Karena nggak ingin toh anaknya urusan polisi. Langsung jual sapi saudara. Pinjol, hati-hati. Pinjaman online. Ya, tinggal nyuguhkan KTP, udah enak. Hati-hati. Ya, apalagi yang punya rekening sendiri di situ. Ya, belum kerja punya rekening sendiri. Di situ pinjol, hati-hati, hindari pinjol, membuat kepala pening di situ. Ya, bekerja lebih keras. Ya, kalau ada kesempatan, mengapa tidak kita lakukan? Kalau itu menolong, belajar bersyukur. Belajar bersyukur, karena firman Tuhan di sini, segala sesuatu belajar bersyukur, enggak mudah, tapi kita belajar. Belajar menabung meskipun kecil. Karena kejutan-kejutan itu sering terjadi. Dan taat dan beriman.
Apa yang diperintahkan Tuhan, kembalikan milik Tuhan, kita belajar mengembalikan. Kalau firman Tuhan kan tegas, ujilah aku. Mari, janji Tuhan kita imani, kita praktekkan. Tuhan tegurannya juga sangat keras, saudara. Engkau perampok, engkau pencuri, kan gitu. Kalau saya mungkin diperhalus, saudara. Tapi kalau firman Tuhan, engkau sudah merampok milik Tuhan, engkau sudah mencuri milik Tuhan. Karena itu saudara, kita taat dan beriman. Kalau itu milik Tuhan, kembalikan. Hidup kita itu sudah milik Kristus dan jaminannya pasti. Kalau harta itu enggak kita bawa. Mari kita imani firman Tuhan. Allahku yang setia. Kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, janganlah iblis meneror kita. Di depan kita perubahan-perubahan di negara kita akan terjadi. Janganlah iblis sampai meneror kita sehingga ketakutan itu menguasai kita. Sehingga hidup kita tidak ada sukacita, tidak optimis di dalam Kristus. Mari kita datang kepadanya. Karena Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, roh yang membangkitkan. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Katakan dengan iman, saat ku dalam ketakutan Tuhan, Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku tuh selamanya, selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang. Saya mengundang semua jemaat berdiri. Kita pujikan bait kedua, saatku dalam ketakutan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir Di sini Kau berkata,
Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidup selamanya, untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita berdoa, musik setengah suara. Jemaat yang dikasih Tuhan, banyak kejutan yang datangnya sangat cepat akan menghampiri kita. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Karena janjinya Dia akan menopang kita, sehingga kita tidak terjerat, sehingga menyusahkan bahkan bisa membinasakan kita. Silahkan jemaat yang dikasih Tuhan, pandang Yesus. Mungkin melihat situasi kondisi di sekitar kita, di depan kita. Mungkin hal itu menguasai kita. Rasa takut, kecemasan, kekhawatiran. Mari kita imani firman Tuhan. Tuhan bukan memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi roh kekuatan, damai sejahtera, roh rasa optimis di dalam. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, pandang Yesus. Mengapa kita dilarang takut? Karena ketakutan salah satu senjata iblis untuk menyerang pikiran kita. Kalau hidup kita sudah dikuasai ketakutan, kita hidup tidak mengalami damai sejahtera. Mari saudara, pengaruh-pengaruh roh-roh seperti itu kita usir jauh dari hidup kita. Karena itu bersandar kepadanya, berserah kepadanya, beriman, dan terus minta hikmat kepadanya. Tuhan akan menopang kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara, kita tetap optimis di dalam kasih-Nya, di dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Lawatlah jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di hadapan kami memandang kasih-Mu. Bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita aminkan, kita pujikan sekali lagi rapnya. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau
Sekali lagi tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, sebelum doa berkat, harap sabar sebentar. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, mengundang semua jemaat bisa join ya. Persekutuan doa besok Rabu 25 Maret ya, jam 7 sampai jam 8 malam. Firman Tuhan dilayani Diakon Sridadi Adianto. Selanjutnya, petugas ibadah Minggu 29 Maret bisa dilihat Bapak Ibu. Ya. Latihan hari Sabtu jam 6 sore. Lanjut. Selamat ulang tahun ya 28 Maret Saudari Mariska Tri Yosefine Naibahu. Ada? Selamat ulang tahun Mariska. Baru pulang ya? Nah, ini mudik ya? Iya, mudik ya. Ya, Tuhan berkati Mariska, pekerjaannya juga segala pengharapannya. 29 Maret, Bapak Doto Siswoyo. Pak Sis. Ya, selamat ulang tahun Pak Siswoyo, Tuhan memberkati ya. Keluarga, juga kesehatan, anak-anak dan cucu-cucu. Amin. Ya, ini yang paling tua ya. Betul ya Pak Wadoyo ya? Yang paling tua ya. Berapa tahun ini Pak Sis? 80. Bonus 10 tahun. Ya, bonus. Sudah diberi bonus ya oleh Tuhan 10 tahun. Tapi masih kalah sama Opa Moniung Pak Sis. Bonusnya tahun ini berapa Diakon Mada ya? 30 tahun lebih ya. Ya, hampir. Ya, kurang lebih 25 tahun ya. Lanjut. Minggu 29 Maret, sekolah minggu tetap seperti biasa. Ya, ini minggu kelima, minggu terakhir, biasanya ada tukar mimbar, BPD tidak, khusus bulan ini karena ya banyak keluarga pendeta atau gereja yang Bandung mudik, sibuk masing-masing ya. Jadi sekolah minggu gabungan, besok minggu tetap ada kelas, dari Indria sampai dewasa. Ya, di situ. Gabungannya kapan Pak? Nah di sini. Minggu pertama April atau 5 April. Ya. Sekaligus Paskah. Kelas Indria sampai remaja. Di sini sekolah minggu gabungannya nanti. Ya. Lanjut, ada lagi? Tidak ada? Iya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, menginfokan program-program gereja dan anggaran sudah, ya, tinggal minggu depan akan diinfokan di grup jemaat, kurang lebih 2 minggu, ya, 2 minggu, Bapak Ibu pahami, pelajari, nanti di RUG kan kurang lebih tanggal 12-an ya, minggu kedua, ya, 12-an. Ya. Silahkan. Ya mulai minggu ini akan diinfokan di grup jemaat. Jemaat yang belum masuk di grup nanti akan dimasukkan. Ya, sehingga mengetahui, mendoakan dan mendukung program-program gereja dan anggarannya. Begitu. Ada lagi? Ya. Bapak Ibu info ya. Kami sekeluarga malam nanti akan ke Jogja. Tujuan utama menengok Om yang sudah 10 tahun ya sakit
kami belum pernah, khususnya istri ya belum pernah nengok. Ya, seperti itu. Ya. Pulang kami hari Rebu malam. Ya. Kamis pagi sudah sampai di gereja. Yang nunggu gereja Nove sama Darman. Kalau ada apa-apa, Nove Darman tanggung jawab. Ya, ya, jadi keluar masuk gereja ya, nanti kunci dibawa Darman atau Nove, mungkin itu, ya, betul itu. Ya, ada lagi tambahan pengumuman? Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah? Iya, saya lagi terima kasih semua penata layanan, terima kasih Ibu Devi ya yang baru melayani, terima kasih semakin dikembangkan. Pak Hutbin, suara-suara emasnya untuk kemuliaan Tuhan ya, Bu Murni ya, dan jemaat ya. Mari kita mensyukuri karya Tuhan, suara-suara indah kita. Terlebih kita akan menyambut Paskah ya. Mari hidup kita yang sudah ditebus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saya mengundang semua sidang berdiri. Mari kita tutup di dalam doa untuk ibadah kita hari ini. Kemuliaan hormat bagi Engkau, Allah Tritunggal, Allah yang kami puja di dalam Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami. Hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Mari kita aminkan Tuhan yang benar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan Sekali lagi dengan sepenuh suara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Silakan sidang duduk kembali, kita saat teduh sejenak.